masih bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju ke babak final atau Let's go. langkahnya terhenti. Tapi masih ada kesempatan tentunya satu sama bisa saja dibawakan oleh gengs Kapak. Dan ini dia game yang kedua, Bude. Yap, kedua tim akan memberikan yang terbaik, tapi khususnya kepada GPX mereka nggak boleh melakukan kesalahan, nggak boleh lengah. Iya, benar. Ini adalah nyawa terakhir mereka. Betul, di Bude. babak semifinal ini. Dan kalau dari hero-hero ini kan udah beberapa hero emang gacoannya ya B ya, dari GPX Basreng, dan seharusnya mereka lebih enak dong. Ini emang hero pegangan banget Bude. Iya. Makanya aku bisa bilang bahwa apalagi dengan Kimi last pick tadi ya, yang udah praduganya ketika udah ngeliat Lolita gitu loh. Ini bisa dibilang bakal bener-bener zoning out banget, poking banget, dan sama halnya kayak Popol Kupa, dia bakal coba untuk kendalin rotasinya. Cuma Defrost mungkin akan memiliki rotasi yang berbeda kali ini. Dia bakal nempelin taronya kayaknya. Di area bawah, tapi Cincau udah nyiksa Taro di area bottom lane. Tinggal sedikit lagi HP yang tersisa. Dan dengan bantuan Earl, sekarang mereka bermain agresif, gak mau digalakin sama Brand Victress. Ini GPX galak, bos. Maju ke area depan, Defrostnya juga diusir mundur. Orange buff milik Brand Victress akan sangat terganggu. Lexa datang dan flickernya udah digunakan. Berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan orange buff dari Brand Victress. Iya, sementara kali ini dari Orange-nya bakal terreset begitu saja. Nggak punya kesempatan dari Ashe tentunya untuk mengamankan Orange buff, tapi masih ada pressure yang diberikan oleh GPX Basreng kali ini. Pokoknya bener-bener nggak mau kasih kesempatan ke arah Ashe kali ini. Masih coba dijaga oleh Earl, dan juga Defrost pun mau nggak mau harus nge-cover nih Bude. Karena Thunder first blood jatuh ke tangan teman-teman dari GPX Basreng. Sementara Ashe masih benar-benar diharas habis-habisan pokoknya kali ini, dan diamankan tentunya oleh Sky. Bakal coba dikejar Ashe-nya dan masih bisa di cover oleh Defrost yang datang dengan tepat waktu. Nice retribution, tapi energi transformasi di area samping juga Cincau mengusir mundur Brand Victress. Ini kerugian besar banget untuk brand, mereka nahan begitu lama di area jungle dan mereka pun masih nggak bisa ngedapetin orange buff-nya. Inilah dia permainan Galax, permainan nabrak dari GPX Basreng yang bikin kerugian banyak banget ya. Karena namanya GPX jadi Galax ya. Iya, Galax ya. Galax. Galax. Dan ini udah mulai bangun nih kayaknya nih ya di game kedua. Dan kali ini Turtle yang akan diamankan terlebih dahulu tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Brand. Sementara Ashe masih diganggu juga. Kali ini Purple Buff yang akan menjadi target, tapi Chris udah mulai maju dengan ada Demonic Force. Ditabrak balik sama Funi. Falling Star Moon-nya on point, tapi Chris masih mencoba untuk meloncat. Apakah itu keputusan yang bijak dari Chris? Mencoba untuk mengejar ke arah Sky, tapi Funi masih bisa untuk membackup. Earl langsung flicker dan bahkan dipentung kepalanya Chris. Dan masih ada Guardian Bulwark juga. Ditahan semua race-nya, tapi ternyata Earl harus tumbang di tangan seorang Lexa. Ya, tapi pertukarannya cuan ke GPX Basreng banget sih. Iya. Cincau tuh lihat. Aku tempel kamu deh. Tapi ternyata ini Itu baru adil. Mountain Shocker-nya. Bukan, karena akhirnya Ashe-nya yang dapetin poin killnya. Tadi aku setuju sama Bude. Itu rugi banget dari teman-teman Brand Victress. Kenapa? Karena yang dapetin poin killnya juga Lexa kan. Iya. Fokusnya ke sana. Dan sekarang Earl-nya yang dapetin 2 poin kill. Jadi GPX Basreng harus memperhatikan juga nih siapa yang bakal jadi eksekutornya untuk saat ini. Walaupun dapetin poin kill dan bahkan nge-shutdown, itu jangan sampai poin gold pecahnya itu ke Lolita. Karena apa? Karena bakal percuma. Dia kan harus yang paling bawah sebagai roamer dari segi goldnya. Dia harus kasih goldnya ke ini damage dealernya ya, Be ya. Tapi itu kan tadi eksekusi yang emang benar-benar tidak akan bisa Mepet dilakukan ya. lagi. Mepet bener-bener harus dilakukan saat itu. Atau nanti bakal rugi. November Blast. di cancel ternyata dari Holy Baptist dari Defrost kali ini. Bakal coba ditonjok-tonjok aja sama Sky dengan ada Heavy Life Punch dan juga Jab. Dan Defrost nggak mau dipaksa mundur kali ini Ashe. Bakal masih menggunakan Tracer Saya untuk kabur dari Ashe sendiri. Tapi dia nggak dapetin orange buff ya, Be. 2 kali dicolong, dan untuk Jason Shin tanpa adanya orange buff, Fatih akan memperlambat segalanya. Dan memasuki menit keempat sekarang berbeda banget dari game yang pertama. Mereka bisa mengambil alih kontrol kendalinya, di area bawah akan difokuskan. Apalagi Cincau mirip-mirip kayak ini mainan galak banget dengan adanya Kimi yang punya kekuatan juga cepat untuk nge-meltdown turret, nge-push lane-nya. Jadi bawah emang jadi poros perhatian bagi kedua tim ini ya, Be? Iya, di GB lah kalau kata bahasa anak komunitasnya mah. Jadi gold laner-nya tuh bener-bener dikasih makan sebanyak mungkin. Dan Cincau dia pun udah level 7 gitu loh, dibandingkan dengan Taro yang ini bisa dibilang berbanding terbalik. Dia bener-bener di super dive banget, lihat sendirian gue di bawah. Oh lala, Taro yang baru aja level 6 tertangkap. Dia nggak bisa nahan lagi di area bawah. Defrost terlalu terlambat untuk berotasi ke area bawah. Tapi GPX Basreng nggak mau melanjutkannya.
terlalu sia-sia. Mereka memilih untuk balik aja, cari objektif yang lain. Iya, dan kali ini Chris bersama dengan Lexa menahan di area midnya. Tapi Funi masih dengan Magic Shot Wave-nya juga nge-clear minion secepat mungkin. Tapi turret di area bawah yang akan menjadi target. Tapi ternyata defrost terlebih dahulu. Dan bahkan Omen Blast pun sempat dikeluarkan. Tapi Cincau lagi dan lagi mengamankan point kill-nya yang kedua. Ini akan menambah pundi-pundi Cincau. Tajir melintir, Cincau di area bawah udah kayak, wah itu hidupnya nyaman. Asik aku dapat Tapi uang. di area atas pun, walaupun kita jarang lihat Fuminya ini untuk shine atau gimana, tapi inilah waktunya Fumi untuk bergerak, udah ngedapetin laningnya, udah ngemenangin laningnya, mulai ngebantuin laning tengah ke area jungle, kasih pressure juga. Udah Lebih bisa tepatnya rotasi mungkin ke ya. top lane sih kayaknya rotasinya. Karena ini bakal coba untuk ngamanin 2 turret terlebih dahulu. Tapi dari itemnya, dengan pemilihan Ice Queen One aku setuju banget. Ini slow effect-nya yang lebih dibutuhkan daripada Genius One yang benar-benar memberikan magic power tambahan dari penetration point. Dan untuk sekarang, dengan ada Dread Armor, dia nggak bakal mudah untuk ditumbangkan. Bener-bener best setup, Lexa masih bisa menghindarinya ke area belakang, mundur. Tapi dia datang ke tangan macan dari GPX Basray. Dikampak langsung dan taruh Counterpart Memory. Nggak ada sasaran yang tepat untuknya. Iya, tapi Funi masih mau ngasih poke damage aja pokoknya. Hayo. Ini adalah balasanku dari game pertama. Pokoknya kalian merasakan kekuatan dari GPX Basreng kali ini. Tapi langsung 2 turret sekaligus yang sudah diamankan oleh GPX Basreng. Sementara Ashe ini bakalan diganggu lagi nih Bude, kayaknya lihat tuh. Udah di cancel lagi dari purple buff-nya. Dan Defrost mau langsung maksimum charge-nya connect ke arah Defrost kali ini. Tapi dari Funi masih punya Black Shish juga, masih bisa menyelamatkan. Dan bahkan purple buff-nya dikasih ke arah Cincau. Mulai nggak ada resource apa-apa untuk Brand Victress karena dari GPX Basreng pergerakannya nggak kasih space sedikit pun untuk Brand Victress bergerak. Turtle yang ketiga akan diamankan pula, membuat net worth dari GPX Basreng semakin melambung. 20.000 berbanding 16.000 dan GPX Basreng masih akan mau ngegulung ini dengan dominan blast setup ke area lu 4 member, 5 member yang nggak ada flickernya, jadi nggak bisa kena. Dan ini dari GPX Basreng masih melanjut dengan area polisi pun ke area belakang pun di Black Shield di pop up, mencoba untuk mundur. Setup yang tidak bisa dilanjutkan kembali. Best Test mencoba melakukan counter attack dari area belakang. Demi Knockforce di pop up ke area Earl dari samping. Funi menjadi korban selanjutnya. Funi masih bisa kabur ke area samping. Sky-nya ngedash. Chris balik lagi ke area belakang, dibalas oleh Falling Star dari Fumi dan Fumi. Punishment yang baik untuk Chris. Iya, dan bahkan dari Funi dan juga Earl yang masih bisa survive. Tidak ada yang tumbang dari GPX Basreng, malah Chris yang tadi bener-bener wah gelut banget, pokoknya aku mesti dapetin satu. Tapi ternyata dia yang tumbang. Bude Cincau lagi dan lagi 4-0 kali ini. Tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Unstoppable. Holy Crystal. Genius One, Ice Queen One, Holy Crystal. Dia nggak langsung ke arah Glowing One untuk memberikan slow effect yang lebih maksimal lagi, tapi Holy Crystal dulu. Lagi winning condition. Demek. Iya, jadi sayang kalau nggak dimaksimalkan. Ya, ini mereka mau ngegulung terus. Dan megang purple buff kini. Iya, purple buff-nya. Aduh, Brand Victress mereka nggak tahu ya, kayak di game kedua ini nggak bisa ngapa-ngapain sih kalau aku lihat. Lebih parah daripada game pertamanya GPX malah. Iya, karena tadi dia udah bawa Brody, kenapa ambil Lee Sin? Aku makanya bertanya-tanya kayak kenapa tidak menggunakan hero yang bener-bener burst dari awal sekaligus gitu loh. Bisa megang early-nya ya. Bisa megang early-nya karena apa? Karena dengan Yun Sin dan Brody itu fall off banget gitu di awal. Tapi kita melihat adanya Kimi kayak yang udah aku bilang ketika udah ada Lolita terlebih dahulu yang di ban clean loh si Momo. Bukan Kiminya. Makanya ini bisa dibilang mereka udah apa ya? Mereka nggak ngebaca juga sih misalnya grafik dari GPX Basreng sendiri. Jadi menarik banget ketika Lolita sudah di-pick oleh Earl tadi, di-pick yang ketiga sebelum masuk ke banning phase-nya. Jadi dari Brand Victress mereka bingung. Kalau misalnya terlalu fleksibel juga Bude dari GPX sendiri. Cincau bisa mainin apa aja. Dan bahkan dari Funi kita sempat bertanya-tanya kayak, kenapa masih mau Lilia ya? Kenapa nggak Lolita? Tapi ternyata GPX mereka memiliki draft pick dan plan yang lebih matang di game kedua kali ini. Apalagi Funi kita tahu ya, ini dengan Magic Shot Wave-nya meletup Bude, damage-nya sih kabum, duar. GPX Basreng ini Lord juga akan hadir membantu mereka melakukan push terhadap inhibitornya di area atas. Fumi udah ngebersihin minion, akan menggiring juga para minion.
untuk Bude. menyentuh bibir dari inhibitor. Apa tuh? 9.000 beda networknya. Itu dia. Dan head to headnya dari kedua roamer kita, meskipun memang damage taken-nya Defrost gak terlalu beda jauh sama Earl, tapi Earl ingat dia punya Guardian Bulwark, jadi ini bakal lebih enak lagi, apalagi nahanin Brody, nahanin Sun Sin. Wah, itu damage-nya langsung masuk dan bahkan dari passive shield-nya bakal langsung penuh. Ya, inilah dia dari GPX Blast Rank Galaxy yang kita tahu. Mereka nggak ngasih napas, mereka mau nge-push terus. Ketika ada momen yang mereka udah pegang, nggak akan dilepasin. Masuk ke area tengah dengan inhibitor, lalu atas pun ada Lord. Di area bawah Sky berusaha untuk men-take satu turret inhibitor dan benar-benar dibagi. Fokus dari Brand Victress kebingungan mau defense yang mana, tapi area bawah udah nggak bisa diselamatkan. Di area atas pun berusaha untuk nge-take down Fumi, tapi Fumi terlalu tanky. Backup bola Wow, damage-nya sangat besar dari Cincau. Bener, ini bahkan jadi poin kill yang mahal banget. Brand Victress mereka nggak punya damage dealer tambahan, dan kali ini lihat satu lagi tumbang Chris-nya. Di area depan langsung ada Lexa berhasil untuk nge-copy ke arah seorang L, tapi bakal di-copy balik. Lihat, terkena stun 2 member dan langsung hilang begitu saja. Double kill untuk Cincau. 7-0-2 dan wipe out untuk GPX Blast Rank